Halo teman-teman, kalian tahu nggak sih siapa itu Bapak Pembangunan Indonesia? Ya, benar sekali. Sebutan Bapak Pembangunan Indonesia diberikan kepada presiden kedua kita, yaitu Bapak Soeharto. Teman-teman penasaran nggak sih kenapa Presiden Soeharto bisa disebut sebagai Bapak Pembangunan Indonesia? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Pada masa Soeharto, pembangunan di Indonesia ditujukan untuk segala bidang guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara benar, adil, merata, dan dalam rangka mewujudkan kehidupan yang lebih maju sebagaimana layaknya negara lain yang sudah sejahtera. Dan pada era Soeharto juga, proses pembangunan nasional terus digarap untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dan meningkatkan lapangan kerja. Pendapatan per kapita pada saat itu juga meningkat dibandingkan dengan masa Orde Lama. Nah, itu tadi adalah penjelasan bagaimana Pak Soeharto bisa disebut sebagai Bapak Pembangunan di Indonesia. Selain itu juga, semua keberhasilan Presiden Soeharto tidak luput dari peran Pancasila sebagai dasar dalam melakukan pembangunan di Indonesia. Bagaimana sih implementasi nilai Pancasila dalam pembangunan Indonesia di era Soeharto? Yang pertama adalah implementasi nilai Pancasila dalam bidang sosial. Dilaksanakannya transmigrasi pada era Soeharto merupakan upaya untuk memeratakan penduduk di Indonesia agar tidak hanya tinggal di daerah-daerah tertentu saja. Pelaksanaan program ini merupakan salah satu hal yang sesuai dengan Pancasila, yaitu sila kelima. Hal itu dibuktikan dengan upaya pemerintah untuk memberikan kehidupan yang layak bagi rakyatnya. Yang kedua adalah implementasi nilai Pancasila dalam bidang politik, yaitu pada era Soeharto, Soeharto telah mulai menjalankan sistem pemilihan umum dengan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia. Tetapi sejak tahun 1971 sampai dengan 1997 tidak ada pergantian kekuasaan pada level pucuk pemerintahan dan hanya menteri-menteri saja yang mengalami perubahan. Selama lebih dari 30 tahun, Soeharto menjadi pemimpin di Indonesia tanpa sekalipun ada pergantian. Dilaksanakannya pemilihan umum adalah sebagai bentuk penerapan Pancasila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tetapi ada hal yang tidak sesuai dengan sila keempat, yaitu tidak memberikan kesempatan bagi orang lain yang mampu untuk dapat menduduki jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia. Kekuasaan seakan-akan dimonopoli oleh kelompok yang itu-itu saja, serta tidak ada transparansi dalam pemerintahan. Dan yang terakhir, yaitu implementasi nilai Pancasila dalam bidang ekonomi. Pada era Soeharto, bidang pertanian mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah karena sektor inilah yang dianggap mampu untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia. Dengan suksesnya swasembada pangan pada era itu sekaligus juga telah meningkatkan tingkat kesejahteraan hidup petani. Hal tersebut sesuai dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari kami kelompok 8 mengenai implementasi Pancasila dalam pembangunan Indonesia di era Soeharto. Video ini kami buat untuk melengkapi ujian akhir semester ganjil mata kuliah Pancasila. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan kami dalam proses pembuatan video ini. Sekian dan terima kasih.